Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu saya Safira Nur Hasana, NIM 15, Giri Gumelar, NIM 29, Reva Rahma Izati, NIM 35, Linda Dwi Septianti, NIM 43, Ainun Adiyati Duhita, NIM 53, Devita Sukma Rahmawati, NIM 89, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 2, yaitu CKD-HD, anemia, dan krisis hipertensi. Outline yang akan kami bahas yaitu kasus, patofisiologi, assessment drug problem, rencana asuhan kefarmasian, evidence-based medicine, dan parameter pemantauan. Kasusnya yaitu Tuan NV, laki-laki, usia 35 tahun, tanggal masuk rumah sakit, tanggal 19 bulan 2 2019, dengan keluhan lemas, sesak, dan bengkak di kaki. Diagnosisnya CKD-HD, anemia, dan krisis hipertensi. Riwayat penyakit dahulu yaitu hipertensi tidak rutin minum obat, gagal ginjal hemodialisis rutin 2 kali per minggu yaitu Selasa dan Jumat. Riwayat obat tidak ada, riwayat alergi tidak ada. Tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darah tidak normal yaitu tinggi dari hari pertama hingga hari ke-7, nadi normal, suhu normal, dan nafas meningkat pada hari kedua dan hari ke-4. Data labnya yaitu hemoglobin tidak normal yaitu 8,1 gram per desiliter, eritrosit tidak normal 2,8 kali 10⁻³ per mikroliter, hematokrit tidak normal 22,4%, MCV normal, MCH normal, MCHC normal, trombosit tidak normal yaitu 109 kali 10⁻³ per mikroliter, leukosit normal, neutrofil normal, ureum tidak normal yaitu 257 mg per desiliter, dan kreatinin tidak normal yaitu 19,03 mg per desiliter. Terapi obat yang diberikan pada saat di IGD yaitu amlodipin 1 kali 10 mg per oral, injeksi ranitidin 2 kali 1 ampul intravena, injeksi furosemid 1 kali 20 mg IV, dan irbesartan 1 kali 300 mg PO. Lalu terapi obat yang diberikan saat di bangsal yaitu dari tanggal 20 hingga tanggal 25 yaitu asam folat 3 kali 1000 mikrogram per oral, natrium bikarbonat 3 kali 500 mg per oral, Valesco 1 kali 160 mg per oral, injeksi furosemid 40 mg per 24 jam IV, nitrocafretat 1 kali 2 mg PO, amlodipin 1 kali 10 mg PO. Lalu pada tanggal 21 diberikan injeksi hemapo 3000 IU per minggu. Patofisiologi untuk CKD yaitu adanya peningkatan aktivitas RAAS memberikan kontribusi terhadap terjadinya hiperfiltrasi, sklerosis, dan progresivitas penurunan fungsi nefron. Angiotensin 2 adalah vasokonstriktor dari aferen dan eferen arteriol, namun lebih cenderung mempengaruhi arteriol eferen yang menyebabkan peningkatan tekanan kapiler glomerulus dan meningkatkan fraksi filtrasi. Angiotensin 2 juga dapat memediasi perkembangan penyakit ginjal. Hal ini memicu kerusakan permeabilitas glomerulus dan menimbulkan proteinuria. Protein yang berada di tubulus renal akan meningkatkan produksi sitokin, menyebabkan peradangan dan hormon vasoaktif pada membran apikal tubulus proksimal, sehingga menimbulkan kerusakan dan penurunan fungsi ginjal. Penurunan laju filtrasi glomerulus juga berpengaruh pada retensi cairan dan natrium. Retensi cairan dan natrium tidak terkontrol dikarenakan ginjal tidak mampu untuk mengencerkan urin secara normal pada penyakit ginjal tahap akhir. Natrium dan cairan sering tertahan dalam tubuh, meningkatkan resiko terjadinya udem dan gagal jantung kongesti. Hipertensi juga dapat terjadi akibat aktivitas RAAS dan kerjasama keduanya itu akan meningkatkan sekresi aldosteron. Lalu patofisiologi untuk hipertensi yaitu CKD dikaitkan dengan peningkatan aktivitas RAAS. Terdapat penurunan aliran darah kapiler imperitubular di glomerulus skleros akibat dari berkurangnya aliran darah. Glomerulu di daerah-daerah ini membuat hipersekresi renin, sehingga meningkatkan kadar angiotensin 2. Angiotensin 2 ini memiliki efek vasokonstriksi langsung yang meningkatkan resistensi vaskular sistemik dan tekanan darah. Karena terdapat sedikit glomeruli yang berfungsi dalam CKD, masing-masing glomerulus yang tersisa ini harus meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Angiotensin 2 juga mempromosikan penyerapan kembali natrium di tubulus proksimal dan collecting duct.
Selain itu, net loss dari GFR mengganggu ekskresi natrium yang juga menyebabkan retensi natrium. Retensi natrium ini menyebabkan hipertensi melalui mekanisme volume dependent dan volume independent. Mekanisme volume independent termasuk peningkatan kekakuan pembuluh darah dan peningkatan aliran simpatis sentral. Kelebihan volume ekstraseluler menyebabkan peningkatan perfusi jaringan perifer yang menstimulasi vasokonstriksi, meningkatkan resistensi perifer, dan meningkatkan tekanan darah. Terlalu aktifnya sistem saraf simpatis dalam CKD juga menstimulasi produksi renin oleh sel-sel juxtaglomerular ginjal. Di luar aktivasi sistem saraf simpatis ini, terjadi retensi natrium, iskemi ginjal yang akan menyebabkan eksitasi saraf aferen ginjal melalui adenosin. Disfungsi endotel juga dan stres oksidatif serta peningkatan kadar endotelin juga terlibat dalam patogenesis hipertensi pada pasien dengan CKD. Lalu, patofisiologi anemia yaitu penyebab utamanya adalah defisiensi produksi eritropoietin oleh ginjal. Beberapa mekanisme patofisiologinya yaitu terbatasnya ketersediaan zat besi untuk eritropoiesis, gangguan proliferasi sel prekursor eritroid, penurunan EPO dan reseptor EPO, dan terganggunya sinyal transduksi EPO. Gangguan keseimbangan absorpsi zat besi dapat disebabkan oleh kelebihan hepsidin. Hepsidin ini merupakan hormon utama untuk meningkatkan homeostasis sistemik zat besi yang diproduksi di liver dan disekresikan ke sirkulasi darah, sehingga peningkatan kadar hepsidin pada pasien GGK dapat menyebabkan defisiensi zat besi dan anemia. Lalu drug assessment problemnya yaitu CKD, subjektifnya udem pada kaki, sesak nafas, objektifnya ureum 257 mg per desiliter, kreatinin 19,03 mg per desiliter, dan hasil GFR-nya 3,656 mili per menit per 1,73 meter per kuadrat. Terapi yang diberikan yaitu dialisis 2 kali per minggu, Selasa dan Jumat, injeksi furosemid 1 kali 20 mg IV hanya di IGD dan 40 mg per 24 jam yaitu di bangsal. Na bikarbonat 3 kali 500 mg per oral dan ranitidin 2 kali 1 ampul pada hari pertama di IGD. Asesmennya yaitu terdapat DRP underdose. Pasien termasuk ke dalam CKD stage 5. Pasien ini mendapatkan terapi hemodialisis rutin 2 kali per minggu. Menurut Kadoki, pasien end stage seharusnya rutin menjalani hemodialisis minimal 3 kali per minggu dengan waktu perawatan 3-4 jam untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu untuk DRP yang kedua, underdose. Pada pasien dengan CKD, cairan intrasel berkurang sehingga dibutuhkan dosis yang lebih tinggi. Furosemid kurang dari 80 mg IV tidak efektif untuk pengobatan udem pada pasien dengan CKD. Dosis furosemid injeksi yang digunakan untuk mengatasi CKD yaitu 80-200 mg per desiliter dengan kecepatan infus 10-20 mg per desiliter yang dapat ditingkatkan 40 mg tiap jam. Lalu DRP yang ketiga, terapi tidak efektif. Penggunaan ranitidin pada pasien CKD hemodialisis sebaiknya digunakan setelah terapi hemodialisis untuk menghindari interaksi antara ranitidin dengan hemodialisis. Yang kedua, hipertensi, subjektif tidak ada, objektifnya diagnosis hipertensi, tekanan darah hari pertama 190/100, hari kedua 140/90, hari ketiga 160/80, hari keempat 160/90, hari kelima 140/90, hari keenam 150/90, dan hari ketujuh 160/90. Terapi yang diberikan yaitu Valesco 1 kali 160 mg per oral, amlodipin 1 kali 10 mg per oral, injeksi furosemid 40 mg per 24 jam, irbesartan 1 kali 300 mg hanya di IGD, amlodipin 1 kali 10 mg di IGD, dan nitrocafretat 1 kali 2 mg per oral. Terdapat DRP yang pertama yaitu kebutuhan terapi tambahan. Pasien mendapatkan Valesco yang mengandung valsartan, amlodipin, dan injeksi furosemid, namun tekanan darah pasien hingga hari ke-7 ini masih tidak normal sehingga dibutuhkan terapi tambahan. DRP yang kedua yaitu ketidakpatuhan. Pasien tidak rutin minum obat sehingga tekanan darah saat masuk rumah sakit tidak normal. DRP yang ketiga yaitu obat tidak efektif. Pasien mendapatkan nitrocafretat di bangsal yang mana kurang efektif digunakan pada terapi maintenance hipertensi.
Menurut Malidi et al., penggunaan nitrocafetat yang berisi nitrogliserin digunakan sebagai terapi pada hipertensi krisis karena onsetnya yang cepat, yaitu 2-5 menit. DRP yang keempat yaitu obat tidak efektif. Saat di IGD, pasien ini mendapatkan terapi irbesartan 1 kali 300 mg dan amlodipin 1 kali 10 mg. Obat ini kurang efektif digunakan pada keadaan hipertensi krisis karena onsetnya yang lama dan kombinasi keduanya akan meningkatkan resiko edema pada pasien. Yang ketiga yaitu anemia, subjektifnya lemas, objektifnya diagnosis anemia dengan Hb 8,1 gram per desiliter, hematokrit 22,4%, dan trombosit 109 per mikroliter. Terapinya yang diberikan yaitu injeksi hemapo 3000 IU per minggu dan asam folat 3 kali 1000 mikrogram per oral. Terdapat DRP yaitu underdose. Dosis injeksi hemapo untuk pasien dewasa sebagai terapi anemia pada pasien CKD adalah 50-100 unit per kilogram 3 kali 1 minggu. Lalu DRP yang kedua yaitu terapi tidak diperlukan. Pasien ini mendapatkan terapi asam folat pada tanggal 20 hingga tanggal 25. Pemberian adjuvan seperti asam folat ini tidak direkomendasikan pada terapi ESA karena keterbatasan bukti dan data keamanannya. Lalu untuk rencana asuhan kefarmasian untuk problem medik CKD, asesmen DRP underdose yaitu rekomendasi terapinya menambahkan jadwal hemodialisis rutin dari 2 kali per minggu yaitu Selasa dan Jumat menjadi 3 kali per minggu yaitu Senin, Rabu, dan Jumat dengan waktu perawatan 3-4 jam tiap hemodialisis. DRP yang kedua underdose yaitu mengubah dosis injeksi furosemid menjadi 1 kali 80 mg IV dengan kecepatan infus 10-20 mg per desiliter yang dapat ditingkatkan 40 mg tiap jam dan dilakukan selama 2-4 hari berturut-turut. Edukasi yang dapat diberikan yaitu berupa terapi non-farmakologis, membatasi cairan dan elektrolit dengan membatasi asupan air 500-800 ml per hari, membatasi obat-obatan dan makanan yang tinggi kalium. Kadar kalium yang dianjurkan yaitu 3,5-5,5 mili ekuivalen per liter dan membatasi asupan kalori yaitu 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 0,8 per kilogram berat badan per hari jika diperlukan. Lalu untuk DRP yang ketiga yaitu terapi tidak efektif. Rekomendasi terapi itu mengubah terapi ranitidin 2x1 yaitu pada hari pertama di IGD menjadi ranitidin dengan dosis 50 mg per hari secara intravena setelah terapi hemodialisis. Untuk hipertensi, untuk DRP kebutuhan terapi, pasien mendapatkan Valesco, amlodipin, dan injeksi furosemid, namun tekanan darah hingga hari ke-7 masih tidak normal, sehingga dibutuhkan terapi tambahan. Rekomendasi terapi yang diberikan yaitu pasien yang menerima kombinasi 3 obat tetapi tekanan darah masih tidak terkontrol, dibutuhkan terapi tambahan spironolakton. Nah, spironolakton ini dapat menurunkan tekanan darah tanpa menyebabkan hiperkalemia dan dapat mencegah left ventricular hypertrophy dan dapat ditoleransi dengan baik pada pasien yang menerima hemodialisis serta dapat mengurangi resiko kematian dan morbiditas. Edukasi yang diberikan yaitu mengurangi berat badan dan menargetkan berat badan ideal dengan lingkar pinggang kurang dari 90 cm pada laki-laki dan kurang dari 80 cm untuk perempuan. Mengurangi asupan garam kurang dari 50 mmol per hari setara dengan kurang lebih 3 gram per hari. Olahraga teratur 30-60 menit per hari, minimal 3 hari per minggu, yaitu contohnya bersepeda, berjalan kaki, atau naik turun tangga. Lalu DRP yang kedua, untuk ketidakpatuhan, pasien tidak rutin minum obat sehingga tekanan darah saat masuk rumah sakit tidak normal. Rekomendasi terapi yang diberikan yaitu pasien direkomendasikan untuk diberikan layanan konseling farmasi dan leaflet untuk meningkatkan kepatuhan pasien minum obat. DRP yang ketiga yaitu obat tidak efektif. Pasien ini mendapatkan nitrocafetat di bangsal yang mana kurang efektif digunakan pada terapi maintenance hipertensi. Menurut Malidi, penggunaan nitrocafetat yang berisi nitrogliserin ini digunakan sebagai terapi pada hipertensi krisis. Rekomendasi terapi yang diberikan yaitu direkomendasikan untuk penggunaan nitrocafetat saat di IGD sebagai terapi pada hipertensi krisis pasien. Lalu DRP yang keempat, obat tidak efektif. Saat di IGD, pasien ini mendapatkan terapi irbesartan 1 kali 300 mg
dan amlodipin 1 kali 10 mg. Obat ini kurang efektif digunakan pada keadaan hipertensi krisis karena onsetnya yang lama, dan juga kombinasinya yang dapat meningkatkan resiko edema pada pasien. Lalu rekomendasi terapinya, untuk menghentikan terapi irbesartan 1 kali 300 mg dan amlodipin 1 kali 10 mg. Untuk anemia, terdapat DRP underdose, yaitu dosis injeksi hemapo untuk pasien dewasa sebagai terapi anemia itu adalah 50-100 unit per kilogram 3 kali 1 minggu. Rekomendasi terapinya direkomendasikan untuk mengubah dosis injeksi hemapo menjadi 4.000 unit 3 kali 1 minggu. Lalu DRP yang kedua, terapi tidak diperlukan. Pasien mendapatkan terapi asam folat pada tanggal 20 hingga 25. Pemberian adjuvan seperti asam folat pada terapi ESA ini tidak direkomendasikan karena keterbatasan bukti dan data keamanan. Rekomendasi terapi yaitu direkomendasikan untuk menghentikan terapi asam folat. Edukasinya, pasien disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti kerang, sirsak, kacang kedelai, bayam, dan daging sapi. Asam folat seperti sereal, selada, kol, brokoli, pepaya, stroberi, jeruk, dan vitamin B12 seperti tuna, kaleng, yogurt, dan keju. Serta pada pasien CKD stage 5 ini, selama terapi ESA ini pengukuran konsentrasi Hb dilakukan minimal 1 kali tiap bulan. Untuk chronic kidney disease, pasien pada kasus ini didiagnosa CKD-HD yang rutin melakukan hemodialisis 2 kali seminggu setiap hari, Selasa dan Jumat. Pada hari pertama masuk IGD, kadar ureum 257 mg per desiliter dan kadar kreatinin 19,03 mg per desiliter. Strategi terapinya yang disertai dengan krisis hipertensi ini adalah strategi terapi CKD-HD disertai krisis hipertensi dan anemia, yaitu obat golongan loop diuretik. Obat yang diberikan saat di IGD yaitu injeksi furosemid 80 mg IV dengan kecepatan infus 10-20 mg per desiliter dan dapat ditingkatkan 40 mg tiap jam dan menambah waktu dialisis menjadi 3 kali seminggu dengan waktu lebih dari 4,5 jam tiap sesi. Pilihan terapi ini sudah tepat. Injeksi furosemid ini terbukti lebih efektif mengeluarkan cairan ekstraseluler yang meningkat sekitar 30% pada pasien CKD dengan GFR kurang dari 30 dibandingkan diuretik lainnya. Pasien dengan GFR kurang dari 30 ini disarankan menggunakan loop diuretik dan pasien dengan GFR lebih dari 30 disarankan menggunakan tiazid. Injeksi furosemid ini termasuk ke dalam diuretik yang tersedia di Indonesia. Juga memiliki onset yang cepat yaitu 5 menit. Pasien sudah tepat mendapatkan furosemid, namun terdapat DRP yaitu underdose. Dosis furosemid kurang dari 80 mg IV ini tidak efektif pada pasien dengan CKD. Dosis furosemid injeksi yang digunakan untuk mengatasi CKD yaitu 80-200 mg IV dengan kecepatan infus 10-20 mg per desiliter yang dapat ditingkatkan 40 mg tiap jam. Pada pasien UDEM, perlu diberikan terapi terus-menerus selama 2-4 hari dan perlunya pemantauan apabila dosis lebih dari 80 mg IV. Kemudian, terapi hemodialisis sudah tepat. Berdasarkan perhitungan hasil GFR yaitu 3,656 mili per menit per 1,73 meter persegi, menurut Henry Ford Health System, pasien termasuk ke dalam CKD stage 5. Pasien didiagnosis CKD stage 5 sehingga pasien ini membutuhkan terapi hemodialisis. Hemodialisis ini mampu menurunkan kadar ureum 40%, menurunkan kadar serum kreatinin 58% pada pasien CKD end stage. Pasien ini sudah tepat untuk mendapatkan hemodialisis untuk terapi CKD end stage, namun terdapat DRP yaitu underdose. Pasien ini mendapatkan terapi hemodialisis rutin 2 kali per minggu, sedangkan menurut Kadoki, pasien end stage ini seharusnya rutin menjalani hemodialisis minimal 3 kali per minggu dengan waktu perawatan 3-4 jam. Untuk meningkatkan kualitas hidup, tujuan hemodialisis ini agar didapatkan kadar ureum 101-200 mg per desiliter dan kadar kreatinin kurang dari 7 mg per desiliter. Lalu perlu dilakukan monitoring kadar Hb karena pasien hemodialisis ini dapat menurunkan kadar Hb sehingga kadar Hb pasien ini menjadi 5-11 gram per desiliter. Pada kasus ini, pasien diberikan terapi berupa NA bikarbonat yang mengatasi asidosis metabolik pada pasien.
Pasien dengan nilai GFR yang kurang dari 15-60 sudah tepat diberikan terapi natrium bikarbonat oral karena terbukti aman dan mengurangi resiko perkembangan CKD serta semua penyebab kematian pada pasien dengan CKD stage 3-5 tanpa tahap lanjut dan gagal jantung kronis. Dosis untuk dewasa yaitu 325-2000 mg oral 1-4 kali sehari, di mana pada kasus ini pasien diberikan dengan dosis 3 kali 500 mg per oral. 500 mg tablet sesuai dengan 6 mmol sodium plus 6 mmol bikarbonat. Natrium bikarbonat oral juga dapat ditoleransi dengan baik, bahkan pada dosis tinggi. Selama intervensi jangka pendek pada pasien dengan CKD dan asidosis metabolik ringan. Selain itu, natrium bikarbonat juga menunjukkan bahwa dalam uji coba jangka panjang tidak memiliki efek buruk pada tekanan darah atau fungsi ginjal. Meskipun terapi alkali ditoleransi dengan baik pada CKD tahap lanjut, potensi komplikasi dari natrium bikarbonat seperti volume berlebih dan hipertensi yang memburuk perlu dipantau dengan hati-hati pada CKD stadium 5. Pasien pada kasus ini didiagnosis CKD hemodialisis dan mendapatkan terapi berupa obat ranitidin. Pada pasien hemodialisis CKD, sebaiknya obat digunakan setelah terapi hemodialisis untuk menghindari interaksi antara ranitidin dengan hemodialisis. Hemodialisis ini dapat beresiko terjadinya PUD. Untuk pencegahannya dapat menggunakan golongan PPI atau H2RA. PPI ini digunakan sangat efektif untuk menghilangkan GERD, mencegah dan mengobati PUD. Tetapi penggunaan PPI ini 1,3 kali beresiko terhadap peningkatan resiko pengembangan CKD dibandingkan dengan penggunaan H2RA. Terapi yang digunakan yaitu ranitidin dengan dosis 50 mg per hari secara IV setelah hemodialisis. Saat di IGD, tekanan darah pasien 190/100 mmHg yang mengindikasikan bahwa pasien ini mengalami hipertensi krisis karena tekanan darahnya lebih dari 180/110 dan pasien ini mendapatkan terapi irbesartan 1 kali 300 mg dan amlodipin 1 kali 10 mg. Pasien direkomendasikan untuk menghentikan penggunaan irbesartan dan amlodipin karena dapat meningkatkan resiko edema pada pasien serta memiliki onset yang lama, yaitu irbesartan 1,5-2 jam dan amlodipin 6-12 jam. Pada hipertensi krisis ini, obat yang ideal yaitu memberikan penurunan tekanan darah secara cepat, reversibel, dan mudah dititrasi tanpa menimbulkan efek samping. Nitrocafretat 1 kali 2 mg POI yang mengandung nitrogliserin ini diberikan kepada pasien saat dibangsal. Obat ini dapat digunakan untuk mengatasi hipertensi krisis, sehingga pemakaian nitrocafretat direkomendasikan diberikan saat di IGD. Nitrogliserin adalah vasodilator dan menurunkan tekanan darah dengan mengurangi preload ke jantung. Nitrogliserin yang digunakan yaitu nitrogliserin IV 5-200 mikrogram per menit, titrasi 2-25 mikrogram per menit setiap 5-10 menit dengan onset 2-5 menit dan durasi 5-10 menit. Autoregulasi yang berubah pada pasien dengan hipertensi krisis tekanan darah tinggi dan berlebihan ini mengurangi perfusi dan menyebabkan cedera organ lebih lanjut. Oleh karena itu, pasien dengan keadaan hipertensi krisis ini paling baik diberikan dengan infus. Pasien pada kasus ini didiagnosis hipertensi. Terapi maintenance-nya yaitu Valesco atau valsartan 160 mg 1 kali sehari per oral dan amlodipin 10 mg 1 kali sehari per oral. Berdasarkan guideline, pasien hipertensi dengan CKD diberikan ACI atau ARB plus CCB. Nah, pasien ini juga mendapatkan diuretik berupa furosemid untuk mengatasi udem, sehingga pasien mendapatkan kombinasi 3 obat. Namun, tekanan darah pasien hingga hari ke-7 ini masih tergolong tinggi, sehingga pasien dikatakan mengalami hipertensi resistensi dan direkomendasikan untuk menambah terapi tambahan berupa antagonis aldosteron yaitu spironolactone 25 mg 1 kali sehari. ARB ini memiliki action yang lebih lama dan memiliki efek antiinflamasi yang lebih baik pada pasien hemodialisis dibandingkan golongan ACI. Efek antiinflamasi ini berkaitan dengan adanya bradikinin pada ACI. Penggunaan ARB ini tidak hanya efektif dalam mengurangi kejadian kardiovaskular dan mortalitas, tetapi juga dapat meningkatkan prognosis jangka panjang pada pasien hemodialisis. Penggunaan ARB memiliki resiko hiperkalemia sehingga harus dilakukan monitoring kadar kalium 1 kali dalam 1-2 minggu.
Efek yang menguntungkan dari CCB yaitu efek relaksasi pada otot polos pembuluh darah arteri koroner yang meningkatkan sirkulasi arteri sistemik dan pulmonal yang mengarah pada peningkatan aliran darah koroner dan pengurangan kebutuhan oksigen jantung sebagai hasil dari penurunan resistensi pembuluh darah sistemik dan tekanan darah. Penggunaan valsartan dan amlodipin ini efektif dalam menurunkan tekanan darah dan dapat ditoleransi dengan baik pada pasien hipertensi. Kombinasi valsartan dan amlodipin juga dapat mengurangi oksidatif stres pada pasien hemodialisis. Pasien juga sudah mendapatkan diuretik berupa furosemid untuk mengurangi tekanan darah sekaligus edema akibat CKD tersebut. Lalu pasien ini membutuhkan terapi tambahan berupa spironolakton karena tekanan darah yang masih tergolong tinggi hingga hari ke-7. Spironolakton ini dapat menurunkan tekanan darah tanpa menyebabkan hiperkalemia dan dapat mencegah left ventricular hypertrophy dan dapat ditoleransi dengan baik pada pasien yang menerima hemodialisis serta dapat mengurangi risiko kematian dan morbiditas. Lalu pasien ini tidak rutin minum obat sehingga tekanan darah pasien saat masuk rumah sakit ini tidak normal. Lalu pasien ini akan diberikan layanan konseling farmasi untuk meningkatkan pengetahuan pasien terkait penyakit dan obat yang diminum. Selain itu, pemberian leaflet juga dapat membantu pasien dalam meningkatkan efikasi diri dan self-management serta akan meningkatkan pengetahuan pasien. Pasien dalam kasus ini merupakan pasien dengan diagnosis CKD-HD dan anemia. Terapi yang diberikan yaitu iron supplement, erythropoietin stimulating agent atau ESA, dan transfusi sel darah merah. Terapi iron supplement ini disarankan digunakan pada pasien dewasa anemia dengan CKD jika kadar TSAT-nya itu kurang dari sama dengan 30% dan ferritinnya kurang dari sama dengan 500 nanogram per mili. Berdasarkan KDIGO, terapi ESA ini disarankan untuk digunakan pada pasien dewasa anemia dengan CKD end stage untuk menghindari penurunan konsentrasi Hb di bawah 9 gram per desiliter, sehingga disarankan untuk memulai terapi ESA ketika Hb di antara 9 sampai 10. Terapi ESA diberikan bila Hb kurang dari berdasarkan KDOGI, transfusi darah ini disarankan untuk melakukan transfusi ini jika kemungkinan manfaatnya lebih besar dibandingkan resiko yang mungkin terjadi. Seperti jika terapi ESA ini tidak efektif atau resiko terapi ESA ini lebih besar dari manfaat yang ditimbulkan. Pada kasus ini, kadar Hb pasien pada tanggal 19 ini sebesar 8,1 gram per desiliter. Terapi anemia yang diberikan yaitu injeksi hemapo. Ini sudah tepat. Untuk pasien CKD end stage disarankan pemberian ESA dengan rute intravena atau subkutan. Namun terdapat DRP yaitu underdose. Pada kasus injeksi hemapo diberikan dengan dosis 3000 IU per minggu. Sedangkan menurut WHO, dosis injeksi hemapo untuk pasien dewasa adalah 50-100 unit per kilogram 3 kali 1 minggu. Pada kasus ini, berat badan pasien adalah 70 kg, sehingga disarankan untuk dilakukan penyesuaian dosis menjadi 4000 IU digunakan 3 kali 1 minggu. Lalu pasien dengan terapi ESA direkomendasikan untuk tidak menggunakan adjuvan termasuk vitamin C, vitamin D, vitamin E, asam folat, L-karnitin, dan pentoxiflin karena keterbatasan bukti dan data keamanan yang tidak memadai. Beberapa laporan anekdotal, seri kasus kecil, dan studi non-randomized, terutama pada kasus CKD end stage ini, terapi adjuvan ini tidak memberikan bukti yang cukup untuk menjadi dasar rekomendasi penggunaan adjuvan. Karena pertimbangan antara potensi resiko dan manfaat ini merupakan hal yang penting, maka penggunaan adjuvan ini dihindari hingga terdapat bukti baru yang memadai. Pasien pada kasus ini mendapatkan terapi asam folat pada tanggal 20 hingga 25, sehingga kami merekomendasikan untuk menghentikan penggunaan asam folat. Lalu untuk parameter pemantauannya, untuk hemodialisis, efektivitas klinisnya penurunan kadar ureum, penurunan kadar serum kreatinin, dan penurunan kadar serum kreatinin. Lalu efektivitasnya itu dilihat dari kadar ureumnya 101 sampai 200 mg per desiliter, kreatinin kurang dari 7 mg per desiliter. Lalu untuk efek sampingnya terjadi penurunan kadar Hb. Lalu injeksi furosemid terjadi efek samping hiperurisemia, hipokalemia, dan hipokalemia. Untuk NA-bikarbonat, terdapat efektivitas klinis yang diharapkan yaitu pH darahnya menjadi 7,35 sampai 7,4. Lalu efek samping berupa sakit kepala, mual muntah, nyeri otot atau berkedut.
Untuk ranitidin, efektivitas klinik itu tidak terjadi PUD, lalu efek sampingnya sakit kepala, frekuensi kurang dari 1% yaitu konstipasi, diare, pusing, mual, dan muntah. Untuk valsartan, efektivitas tekanan darahnya menjadi normal, lalu tekanan darahnya itu menjadi kurang dari 130/80 mm Hg, dan kadar kaliumnya kurang dari 5,5 mili ekuivalen per liter. Efek sampingnya yaitu pusing, hiperkalemia, lelah, dan neutropenia. Lalu untuk amlodipin 1 kali 10 mg per oral, tekanan darah menjadi normal, yaitu tekanan darahnya kurang dari 130/80, efek samping sakit kepala, lelah, pusing, mual. Spironolakton, tekanan darah menjadi normal, kurang dari 130/80, dan efek samping pendarahan lambung, ulcerasim gastritis, demam, dan urtikaria. Nitrogliserin IV 5-200 mikrogram per menit, titrasi 2-25 mikrogram per menit setiap 5-10 menit. Itu tekanan darah menjadi normal, yaitu kurang dari 130/80, dan efek sampingnya yaitu sakit kepala, pusing, takikardi, dan hipotensi. Injeksi hemapo, yaitu efektivitas kliniknya rasa lemasnya berkurang, lalu untuk HB-nya menjadi 8,6-11,5 gram per desiliter. Efek samping yaitu demam, mual, batuk, dan muntah. Lalu rekomendasi terapi yaitu hemodialisis 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat, yaitu tanggal 20, 22, dan 24. Injeksi furosemid 1 kali 80 mg IV dengan kecepatan infus 10-20 mg per desiliter, tanggal 19 sampai tanggal 25. Na bikarbonat 3 kali 500 mg per oral, tanggal 20 hingga tanggal 25. Ranitidin 50 mg per hari secara IV setelah terapi hemodialisis tanggal 21, 23, dan 25. Lalu valsartan 1 kali 160 mg dari tanggal 20 hingga tanggal 25. Amlodipin 1 kali 10 mg dari tanggal 20 hingga tanggal 25. Spironolakton 1 kali 25 mg dari tanggal 20 hingga tanggal 25. Nitrogliserin IV 5-200 mikrogram per menit, titrasi 2-25 mikrogram per menit setiap 5-10 menit hanya di IGD, dan injeksi hemapo 4000 unit 3 kali 1 minggu pada tanggal 19, 21, dan 24. Lalu untuk monitoringnya, dimonitoring kadar kalium pasien yaitu nilai normal kurang dari 5,5 dengan jadwal pemantauan 1 kali dalam 1-2 minggu. Dilakukan monitoring pada tanggal 21. Lalu kadar ureum nilai normal 101-200 mg per desiliter, jadwal pemantauan setelah dialisis yaitu pada tanggal 19 hingga tanggal 25. Kadar serum kreatinin yaitu kurang dari 7 mg per desiliter, jadwal pemantauan setelah dialisis pada tanggal 20, 22, dan 24. Lalu untuk HB setelah dialisis dengan nilai normal 5-11 dipantau pada tanggal 20, 22, dan 24. Lalu tekanan darah kurang dari 130/80 dilakukan pemantauan setiap hari dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Kesimpulannya, masalah terkait obat yang ditemukan pada kasus ini yaitu underdose hemodialisis, underdose injeksi furosemid, terapi tidak efektif pada ranitidin, kebutuhan terapi tambahan spironolakton pada hipertensi, obat tidak efektif pada nitrokafretat, ketidakpatuhan pasien minum obat tidak efektif pada kombinasi irbesartan dan amlodipin di IGD, underdose injeksi hemapo, dan terapi asam folat tidak dibutuhkan pada anemia. Lalu rencana rekomendasi terapi yang diusulkan yaitu hemodialisis 3 kali per minggu, injeksi furosemid 1 kali 80 mg IV dengan kecepatan infus 10-20 mg per desiliter, Na bikarbonat 3 kali 500 mg PO, ranitidin 50 mg per hari setelah dialisis, Valesco atau valsartan 1 kali 160 mg, amlodipin 1 kali 10 mg, spironolakton 1 kali 25 mg, nitrogliserin IV 5-200 mikrogram per menit, titrasi 2-25 mikrogram per menit setiap 5-10 menit, dan injeksi hemapo 4000 unit 3 kali 1 minggu. Rencana edukasi yang diberikan antara lain edukasi terkait penyakit, terapi, faktor resiko,
dan meningkatkan kepatuhan pasien minum obat, kejadian efek samping dan perubahan gaya hidup berupa membatasi cairan dan elektrolit dengan membatasi asupan air 500-800 ml per hari, membatasi asupan kalori 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari, dan protein 0,8 per kilogram berat badan per hari, mengurangi asupan garam kurang dari 50 ml per hari, setara dengan kurang dari 3 gram per hari, disarankan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Lalu rencana pemantauan terapi obat yang akan dilakukan yaitu efektivitas terapi dan monitoring ESO. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.